Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom buat kita. Kita jumpa lagi pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas semua kemurahan Tuhan. Dalam tidur kita pun Tuhan menjagai kita. Dan pagi hari ini kita patut datang untuk mengucap syukur, menaikkan segala puji-pujian bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu buat kami. Sampai hari ini kami mengakui Engkau yang memelihara jiwa kami. Bahkan keselamatan kami pun Tuhan rancangkan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, menaikkan syukur, puji-pujian kami, dan kami juga rindu mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami lakukan ini menjadi dupa yang harum di hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita angkat satu pujian. Sungguh dekat padamu Tuhan, itu menjadi kerinduan kami. Dan ku bawa hidup
menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup. Sekali lagi, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu Tuhan, hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami membawa sembah kepadamu Tuhan, pujian syukur bagi-Mu, bagi Allah yang hidup, bagi-Mu Tuhan. Kami angkat suara memuji-Mu, bermazmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah, ditinggikan Bapa. Terpuji nama-Mu, Kau layak ditinggikan. Haleluya, sujud syukur kami kepadamu Tuhan, kepadamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, sembah sujud bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang kudus Tuhan, kami sembah Engkau. Terima kasih kalau kami dilayakkan masuk dalam ruang Maha Kudus. Kami terus memuji memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau layak ditinggikan. Mari kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah
hati tulus menyembah yang maha kuasa. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kami masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku sembah, segala itu menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan buat kita datang kepada Tuhan. Sampaikan segala isi hatimu, pergumulanmu, sebab Dia Allah Immanuel yang menuntun kita sampai hari ini dan sampai ke depan. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Kasih setianya selama-lamanya, kemurahannya selalu ada buat kita. Sampaikan dengan tulus kepada Tuhan, sebab Dia selalu setia kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami siap mendengar
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kembali kita bangun pagi dan tubuh kita sehat. Sebagian dari kita mungkin tidak enak badan, mungkin ada yang sedang ada di rumah sakit, tapi mari kita merenungkan kebenaran berikut ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami masih punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk belajar, untuk memuji Engkau, untuk mengerti bagaimana harus hidup Tuhan. Biarlah di pagi hari ini Kau pakai mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga pesan di pagi ini boleh menjadi rema bagi kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita hidup sudah berusia, ya, apalagi kalau usianya lanjut, kita akan makin mengerti bahwa kita ini memiliki kelemahan. Banyak sekali kelemahan yang harus kita atasi. Ya. Tapi sebelum itu saya mau bacakan 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini yang berfirman Tuhan, ya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Rasul Paulus sendiri punya kelemahan. Dan ia bermegah dalam kelemahannya. Artinya, ia tidak mengeluh terhadap kelemahannya itu. Bahkan ia memuliakan Tuhan. Bermegah itu maksudnya itu, bukan sombong gitu ya. Tapi memuliakan Tuhan. Ia menampilkan kelemahannya. Justru dengan itulah Tuhan Yesus menaungi dia. Ya. Jadi kelemahan itu adalah bagian dari kehidupan di bumi ini. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Tidak mungkin tidak. Sebagian ada yang lemah fisiknya, ada yang mudah sakit, atau cepat lelah. Kelemahan macam-macam, saudara. Ada yang lemah secara emosional, gampang sekali emosi, mudah cemas, takut, dan merasa tidak cukup. Hidup ini kurang itu, merasa hidupnya tidak berharga. Macam-macam, saudara. Ya. Ada juga yang masih lemah dalam hal rohani. Sering jatuh dalam dosa, kehilangan semangat untuk baca Alkitab, untuk doa, apalagi macam-macam. Nah, seringkali kelemahan-kelemahan seperti ini membuat kita merasa gagal, malu, ada yang putus asa bahkan. Kita cenderung berpikir bahwa Tuhan itu hanya bisa memakai orang yang sempurna. Ya, tentu saja ini tidak tepat. Rasul Paulus sendiri memiliki kelemahan, tapi Tuhan pakai luar biasa. Asal kelemahan itu jangan dipelihara terus. Misalnya malas berdoa, biarin, nanti biar dipakai Tuhan. Oh, salah. Setiap kelemahan yang kita miliki harus kita lawan. Itu asalnya dari daging ini, saudara. Natur dosa. Harus dilawan, saudara. Kecuali yang kelemahan yang di luar kemampuan kita. Misalnya fisik kita sudah tua, ya kita nggak bisa melawan. Sudah tua ya tentu saja lebih lemah dibanding waktu masih muda. Ya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan bisa dinyatakan. Ya, jangan khawatir, saudara. Kita semua punya kelemahan. Ibarat sebuah kendi yang retak ada bocornya sedikit. Ya. Nah, ini cuma ilustrasi ya, saudara. Kendi ini merasa sedih dibandingkan temannya yang tidak bocor, tidak retak. Sedangkan ia selalu menetes airnya sepanjang jalan dibawa oleh pemiliknya.
ya. Jadi ia merasa tidak berguna. Ini ilustrasi, saudara, ya, perumpamaan. Nah, aku kok nggak bisa bawa air dengan sempurna ya Tuhan, seolah-olah begitu. Tapi orang tua yang membawanya itu tersenyum aja gitu. Justru dalam keretakan itu, ia bisa membagikan air sepanjang jalan. Di rumput-rumput, di tanaman. Jadi jangan anggap kelemahan itu tidak ada gunanya. Terkadang Tuhan pakai kelemahan kita untuk memberkati banyak orang. Ya. Jangan kelemahan kita untuk berbuat dosa. Itu alasan saja itu. Justru dalam kelemahan aku mau melayani Tuhan. Dengan kekuranganku ini aku mau belajar. Sehingga orang lain melihatnya, dia dulu begini kok sekarang sudah makin baik. Gitu. Kok sekarang dia dekat Tuhan. Gitu. Ya, jadi kelemahan itu harus diatasi, saudara. Tapi bukan berarti sebelum sempurna Tuhan tidak bisa pakai. Nah, bagaimana caranya? Kita baca Mazmur pasal 73 ayatnya yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu hatiku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan semakin bersandar pada Tuhan. Ketika kita sadar kita punya kelemahan fisik, kita akan makin bersandar sama Tuhan. Ketika kita mengerti bahwa usia kita makin hari bertambah dan waktu kita makin sempit, kita akan makin bersandar kepada Tuhan. Dan demikian harusnya, ya. Bayangkan seorang anak kecil, saudara, yang takut menyeberang jalan. Apa yang ia lakukan? Ia akan pegangan pada orang tuanya. Makin dekat. Nah, jadi ia memegang tangan ayahnya erat-erat. Begitu pula kita. Ketika kita punya kelemahan, kita akan pegang tangan Tuhan. Tuhan tolong. Justru mendekat kepada Tuhan. Jadi dalam kelemahan pun malah mendekatkan kita kepada Tuhan. Jadi dalam hal apa selama ini kelemahan kita, apapun itu, seperti anak kecil itu, saudara. Justru kita harus mendekat sama Tuhan. Amin ya. Nah, jadi Tuhan seringkali menunjukkan kuasanya atas di dalam kelemahan kita. Ketika kita salah bicara, itu pun mengubah hidup kita. Kita jadi tahu, iya aku tadi salah bicara. Aku mau belajar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, Tuhan bekerja juga, saudara, dalam kelemahan kita. Jadi jangan mengeluh, jangan apa. Kita kerjakan saja untuk mengatasi kelemahan kita itu. Ya, jadi saudara, kalau kita setiap pagi seperti ini, tentu kita punya kelemahan. Itulah sebabnya kita datang kepada Tuhan setiap pagi. Sebenarnya ya saudara ya, manusia kalau menghayati hidup ini, mestinya manusia itu takut, saudara. Kenapa? Sebab hidup ini fana. Tubuh kita makin tua, makin hari. Gak usah tunggu nanti mati. Sekarang sakit saja sudah tidak enak badannya. Ya, harusnya kita takut, saudara. Takut apa? Takut kalau jauh dari Tuhan. Seperti anak kecil tadi itu, justru ia berpegang erat pada orang tuanya untuk nyebrang jalan. Nah, dalam kita menyeberangi hidup yang fana ini, justru kita berpegangan sama Tuhan. Takut kalau lepas. Harusnya begitu ya. Tetapi banyak orang tidak takut. Heran. Hidupnya sombong. Merasa tidak butuh Tuhan. Merasa bisa membeli apapun dengan uangnya. Ini benar-benar agak aneh sebenarnya. Kalau kita bayangkan sebenarnya kita takut loh, saudara. Aku mau dekat Tuhan. Coba apa sih kemampuan kita? Ya, manusia itu rentan sebenarnya. Jatuh kepala
terbentur sesuatu bisa mati seketika. Bahaya saudara hidup ini. Makanya kita perlu Tuhan. Tuhanlah gunung batuku. Tuhanlah Bapakku yang di surga, Tuhan Yesus. Roh Kudus menemaniku. Ini hendaknya membuat kita semakin tenang, sebab kita tidak sendirian menyeberangi lautan kehidupan ini. Ya. Yang ketiga, kelemahan kita itu membuat kita tidak sombong harusnya. Membuat kita rendah hati. Apanya yang disombongkan? Ya. Ingat, di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Harusnya kita memiliki kelemahan membuat kita rendah hati, saudara. Ya benar, harusnya demikian. Ya. Nah, jadi kalau kita nggak pernah mengalami kesulitan, nggak pernah mengalami masalah, justru itu bahaya. Orang yang tidak pernah gagal itu bahaya, saudara. Lama-lama ia anggap enteng, tidak berjaga-jaga. Tapi kalau orang yang gagal, punya kelemahan dan sebagainya, ia akan berhati-hati. Ia akan berjaga-jaga. Orang yang pernah jatuh dalam dosa, ia akan menyesal dan ingat terus, tidak akan buat lagi. Tapi orang yang tidak pernah buat dosa, ia anggap enteng. Ia merasa tidak akan pernah buat dosa. Bahaya, saudara. Justru dalam kelemahanlah kita dibentuk Tuhan. Justru dalam kelemahan kitalah kita itu bisa belajar. Ya. Amin ya, saudara ya. Nah, makanya Tuhan bisa mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Kelemahan kita bisa diubah Tuhan menjadi kekuatan. Jika kita mau benar-benar diubah. Ya. Kuncinya, kitanya mau diubah atau tidak. Begitu ya, saudara ya. Makanya, jangan takut dengan kelemahan kita, tapi lawan kelemahan kita. Jangan kita membiarkan kelemahan itu menguasai diri kita. Dilawan. Sebab Tuhan juga bekerja dalam kelemahan kita. Dan kita pun harus seperti Rasul Paulus. Di dalam kelemahan ini kita bermegah dalam kemuliaan Tuhan. Aku memang lemah, tapi aku mau belajar. Aku memang lemah fisikku, tapi rohku kuat. Nah, gitu saudara. Amin ya. Saya percaya, kalau setiap pagi kita melakukan doa pagi renungan yang benar, roh kita akan semakin kuat. Meskipun tubuh kita tetap akan semakin lemah. Tapi roh kita akan makin kuat dan makin bersinar bagi sekeliling kita. Nah, mari kita belajar. Jangan mengeluh dengan kelemahan kita. Justru kelemahan kita ini bisa dibagi dua, saudara. Kita memang lemah secara fisik. Secara fisik tidak masalah. Tapi jangan kita lemah lalu berbuat dosa terus. Kalau yang ini tidak boleh. Begitu ya, saudara. Tetap kuat di dalam kelemahan kita. Sebab Tuhan menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahan kami pun Engkau mengasihi kami. Dan Engkau berkarya. Sehingga kami boleh bersinar di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua dibekali oleh firman Tuhan, kekuatan roh kami untuk menghadapi hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.